Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Noventalia dengan NIM 253174729191. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Program studi Ilmu Pengetahuan Sosial di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di Sekolah SDN Negeri 3 Krui Pesisir Barat, Lampung. Pada kelas 3, fase B, dengan materi IPAS, tema uang, yakni sejarah uang dan fungsi uang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sepertinya ada yang tidak masuk ya? Ada? Ada. Siapa nih? Ibu mau absen dulu boleh? Sepertinya kenapa itu kira-kira? Sakit? Oh iya, temannya sakit. Iya, karena memang sekarang musim penghujan ya. Masya Allah. Alvin Aprilia hadir? Hadir. Rusdan tidak hadir juga. Masya Allah, ini hadir ya. Terima kasih anak-anak atas kehadirannya ya. Berarti sehat ya. Bisa berkumpul di sekolahan kita yang tercinta ini. Kita bisa melaksanakan KBM, kegiatan belajar dan mengajar. Oke, baiklah. Sebelum kegiatan belajar dan mengajar kita, ada baiknya kita berdoa. Ayo, siapa yang mau memimpin? Ya, si Rama, silakan Rama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Amin ya rabbal alamin. Ibu mau melihat ini kerapiannya. Coba berdiri sejenak. Rapi ya. Nah, alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Sudah rapi, terima kasih. Sebelumnya Ibu mau mengadakan kesepakatan kelas kita. Yuk, kita bersepakat untuk jika mulai pembelajaran harus siap, boleh diam. Ya, harus siap ya. Sebelum pelajaran dimulai harus bersiap, tidak boleh ada yang berisik saat pelajaran kita mulai. Terus boleh apa lagi? Nggak boleh makan dan minum. Ya nggak? Jangan makan dan minum. Harus berpakaian rapi, harus tanggung jawab. Jika ada tugas nanti, misalkan ada tugas kelompok, kita berdiskusi bersama, harus bisa saling bersama-sama mengerjakan tugas tersebut. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Boleh duduk kembali. Anak-anak, kemarin kita belajar tentang apa? Belajar tentang kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan manusia itu ada berapa, nak? Masih ingat nggak? Sebelum kita ke uang materi kita hari ini, kita mengulas kembali tentang apa sih itu kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu yang harus kita penuhi. Ada berapa kebutuhan manusia itu, nak? Ada 3, apa saja ya? Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan primer? Oke, ya, kebutuhan yang sifatnya pokok atau mendesak. Seperti apa contohnya, nak? Ayo, contohnya baju. Kita harus pakai apa? Pakai baju. Terus apa lagi? Makanan. Kita harus memenuhi kebutuhan kita. Kalau nggak makan bisa mati. Terus apa lagi?
Kebutuhan kita tempat tinggal itu seperti apa kalau tempat tinggal? Rumah kalian itu kita harus memiliki rumah untuk berteduh dari hujan dan dari panas, angin, dari banjir ya. Nah, lanjut. Habis kebutuhan primer, sekunder dan kebutuhan tersier seperti apa? Ulasan dari yang pelajaran yang kemarin. Sekarang kita selanjutnya menuju ke selanjutnya yaitu tentang uang. Sebelum ke sana, kita buka dulu yuk halaman 77, yaitu sejarah dan fungsi uang. Sejarah dan fungsi uang. Sebelum kita ke sana, Ibu mau bertanya dulu, apa sih itu uang? Apa Ridho? Adalah alat pemenuhan. Apa itu? Oke, apa lagi butuh uang? Oh, sebagai alat pembayaran ya uangnya. Apa lagi? Ada yang tahu? Apalagi Ridho? Boleh memenuhi transaksi. Jadi uang itu seperti apa sih nak uang itu? Uang? Hah? Seperti kertas ya? Yang tahunya seperti kertas ya? Terus apa lagi? Ada uang logam ya. Oke. Nanti kita selanjutnya ya. Sebelumnya ya, kita membahas selanjutnya yang mendalam. Ibu mau kasih kalian tujuannya kita belajar uang itu apa gitu ya? Ya, kita bertujuan untuk bisa mengerti apa sih itu uang. Kalian sudah sedikit mengerti ya sebelum nanti kita tampilkan video dan PPT-nya nanti. Terus sejarah uang, kita tahu sejarah uang sebelum adanya uang itu kita melakukan apa? Ada yang tahu? Sebelum adanya uang, barter. Ya, Dwi, apa? Apa Rega? Apa tadi? Barter. Apa sih itu barter? Hah? Barter itu adalah suatu kegiatan penukaran barang nak ya, kita ngebarter dan barang di sini ada lihat ya, ada cangkang, ada kerang ya. Nah, nanti kita jelaskan ya, kegiatan jual beli di masa kini berbeda dengan zaman dahulu. Ya, zaman dahulu itu kita melaksanakan barter. Terus ada uang barang katanya. Ibu punya uang, kalian punya barang. Tapi sebelum dari itu, kita langsung melihat video ini dulu. Kita pelajari bersama ya, Nak. Apa sih itu uang? Kalian tahu tidak apa itu uang? Uang adalah alat pembayaran yang sah secara umum untuk melakukan transaksi seperti membeli barang dan jasa, memiliki nilai serta dapat dipakai untuk melunasi hutang. Adapun fungsi uang antara lain sebagai alat tukar sebagai satuan nilai itu menyimpan nilai kekayaan di masa depan. Uang dikemas menjadi lebih efisien sehingga dengan adanya uang meningkatkan ekonomi. Mari kita mengenal sejarah uang. Di masa lampau, misalkan belum mengenal adanya uang. Untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, mereka menghasilkan dan berusaha dengan sendiri. Mereka belum mengenal barang dan jasa. Seiring berkembangnya waktu, karena semakin maju peradaban masyarakat, mulailah orang-orang memiliki pemikiran untuk merubah kebiasaan lama dan berkembang menjadi sistem barter atau sering kita sebut penukaran barang antar barang atau barang dan jasa. Barter adalah penukaran barang dan jasa seperti yang tadi. Contohnya seperti yang dahulu kan merupakan sesuatu yang sangat memiliki nilai guna yang tinggi. Contoh yang lainnya yang sangat bernilai yakni emas, serta biji-bijian dan kerang menyebar ke peradaban lainnya, termasuk di daerah Asia yang dibawa oleh bangsa Cina berdagang ke Indonesia, dan itulah digunakannya sebagai alat tukar yang sah. Setelah melaksanakan sistem barter dan sistem uang bahan, kemudian berkembang lagi. Berawal dari berbagai mata uang dari masa ke masa, yakni masa kolonial dan penduduk Jepang, akhirnya pemerintah Republik Indonesia menerbitkan uang Republik Indonesia yang disingkat menjadi ORI. Pada tanggal 30 Oktober 1946, Indonesia menerbitkan uang Republik Indonesia yang merupakan alat pembayaran pertama yang sah dan menjadi simbol kedaulatan negara Republik Indonesia. Disebut juga dengan uang rupiah. Uang Republik Indonesia atau uang rupiah bertujuan untuk menyatukan nilai tukar dan menggantikan berbagai mata uang yang beredar pada saat itu, dan menjadi langkah awal pembangunan kemandirian ekonomi bangsa. Dari sinilah kita tahu bahwa rupiah merupakan alat tukar yang sah dan dapat digunakan secara umum.
Dari terbitan uang rupiah, muncullah uang kertas dan uang logam. Selanjutnya, jenis uang. Uang ada dua, yakni uang kartal dan uang jarak. Uang kartal adalah uang yang sering kita pakai, yang dapat memberikan manfaat. Uang kartal ini adalah uang yang kita pakai dalam kegiatan sehari-hari, yakni bisa juga kita sebut uang logam dan uang kertas. Efektif dan efisien. Contohnya duit, euro, dan ATM. Selanjutnya, kita membahas perbedaan uang kartal dan uang jarak. Uang kartal adalah uang fisik atau kertas dan logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Bisa digunakan langsung untuk transaksi sehari-hari kita dan memiliki nilai manfaat bagi kita semua yang dimiliki oleh masyarakat kita secara langsung. Sedangkan uang jarak adalah uang non fisik dalam bentuk saldo rekening bank, yakni contohnya cek, bil via giro, dan transfer bank dalam ATM. Selanjutnya berkembang lagi, yakni uang kuasi. Uang kuasi adalah istilah ekonomi yang digunakan untuk mendeskripsikan aset yang dapat diuangkan secara cepat. Jadi uang yang tidak dapat dipakai setiap saat dalam pembayarannya karena keterikatan waktu. Contoh uang kuasi terdiri dari deposito berjangka atau tabungan dan rekening, tabungan perusahaan asing, milik swasta, dan domestik. Demikianlah perbedaan antara uang kartal, uang jarak, dan uang kuasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sudah menonton? Tahu nggak apa itu uang tadi? Bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Iya, nah, jelas lah ya, nak ya. Itu adalah alat untuk pembayaran. Kayaknya ini tegang sekali. Tepuk semangat! Semangat! Masya Allah, udah diliatin sejarah uang, masih agak mungkin berpikir, nak ya. Ya apa sih itu uang? Terus dimulainya sejarahnya dari kapan itu tadi? Siapa yang memulai adanya uang? Bangsa Lydia, ya bangsa Lydia itu karena memang zaman dahulu bangsa di seluruh dunia ini melakukan pemenuhan kebutuhan itu dia dengan bekerja sendiri. Awalnya nak ya bekerja sendiri, kemudian dia berpikir berkembang lagi. Kalau saya bekerja sendiri nanti kalau beras saya tanam 3 bulan dulu baru makan beras, ya. Nah, jadi kompaklah semua seluruh bangsa itu atau di satu bangsa itulah nak ya, dia membuat kesepakatan untuk barter tadi, ya. Aku punya barang beras, kamu punya gandum atau kamu punya ikan, boleh boleh tukar. Nah, setelah itu nak, kita itu mengilhami dari bangsa Lydia. Dari situlah ada uang barang, yaitu uang uang emas ya, dimulainya dari sana ya, uang emas dan uang logamnya terbuat dari perak dan lain sebagainya ya. Kemudian itu dibawalah oleh bangsa Cina menyebar ke seluruh wilayah ya di dunia ini ya. Jadilah kita merujuk ke perdagangan dari arah Asia. Dari Asia itu dibawalah ke Indonesia. Nah, ini kalian miliki uang ada berapa sih yang paling besar? Coba ditunjukkan. Kalian tahu fungsi uang itu untuk apa kalau anak-anak ini sekolahan? Untuk jajan. Terus untuk apa lagi? Untuk ditabung. Yaitu kalau anak-anak itu untuk jajan dan untuk menabung. Boleh untuk bayar sekolah. Oke. Coba Ibu mau lihat ada berapa uang yang kalian miliki? Ada yang membawa uang logam nggak? Ada. Coba kita lihat. Ada nggak yang bawa uang logam? Ini. Nah, temennya bawa uang sebesar berapa ini? 5.000. Di sini ada nilai nominalnya, ya. Di sini ada nilai nominalnya. Oke, ya. Ini si Rama ada uang 500. Baik, udah tau lah namanya kalau uang ya. Situ ada nilai mata uang. Seperti apa uang kertas itu? Kita boleh nggak mencetak uang sendiri? Nggak boleh. Nanti kena pidana, dikurung nanti kalau mencetak uang sendiri. Yang mencetak uang itu apa? Bank Indonesia. Yang boleh mengeluarkan uang itu adalah Bank Indonesia. Memakai kertas apa? Kertas khusus. Nggak boleh kertas biasa HPS. Ya, harus ada anti airnya juga.
Ya, kalau anti rayap nggak bisa. Karena bisa aja dimakan sama rayap. Kalau disimpannya di tempat yang lembab dan apa? Bisa aja dimakan oleh rayap di tempat lembab, terus baunya bau uang ya. Ada nggak? Ada yang tahu nggak bau uang kayak mana? Aduh, harum baunya uang ya. Masya Allah. Nah lanjut ini, Ibu mau kasih kalian, nih, balik lagi kita mengulas tentang uang. Pengertian uang itu yakni, menurut para ahli didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa ya anak-anak, serta dapat digunakan sebagai alat tukar. Bisa nggak ditukar uang itu? Ditukar pakai apa anak-anak? Pakai barang. Contohnya seperti membeli ya. Kita beli, misalkan mau ke pasar ya, beli pakai uang, boleh. Terus punya unit hitung, ada nggak nominalnya? Tadi si Rido tadi punya uang berapa? 5.000. Dia bisa dinyatakan sebagai uang 5.000 karena tertera di uangnya ada berapa nominalnya? 5.000. Terus bisa nggak kalau disimpan itu? Bisa. Disimpan dengan seperti apa nak? Dengan bagaimana caranya menyimpan? Boleh ditabung ya. Lanjut. Sejarah uang tadi. Ngulas dari sejarah uang yang dibawa oleh pencetus pertama yakni bangsa Lydia ya. Kebangsaan Lydia, dia membuat uang, uangnya berbentuk dari emas, berbentuk dari perak. Nah, menyebar ke seluruh wilayah di dunia, nggak cuma di Asia aja. Kemudian berkembanglah, sebelum adanya uang tersebut kita pakai kerang. Percaya nggak? Percaya nggak percaya karena memang kita tidak hidup di zaman dahulu ya. Kita hidupnya di zaman sekarang. Ada nggak di kerang? Coba lihat di bukunya. Ada ya, ada uang kerang itu. Terus boleh juga itu mereka membuat sesuatu yang bernilai tinggi. Ya, itu tadi. Kemudian nih, Ibu juga mau setelah membahas tentang uang itu, kepikiran Ibu membuat nih, ada berapa uang yang ada di Indonesia? Ada 3 tadi ya. Ada 3. Apa saja ya? Uang terbagi menjadi 3, yakni apa saja? Uang kartal, uang gira, dan uang elektronik atau uang kuasi tadi ya. Nah, boleh di sini dilihat nih. Ini ada uang asli dan uang mainannya. Ini terdapat nominal. Benar nggak ada terdapat nominal? Benar. Ada berapa yang ini? 100.000, tahu lah ya, 100.000. Terus ada yang kedua ini ada apa? 75.000. Ya, ini uangnya langka ya. Masih ada nggak ya sekarang? Masih ada. Masih ada. Terus yang ini pasti punya semua ya? Punya semua? Punya nggak di rumah? Punya. Dan jenis uang ada uang kartal dan uang giral. Berlakunya di Indonesia ya. Berlaku di Indonesia ada uang kartal, uang giral. Uang kartal itu tadi apa? Uang kertas dan uang logam. Terus uang giral itu apa? Ada uang yang tidak dapat dibelanjakan secara langsung. Karena, ya Rania? Apa Rania? Belanjakan? Karena kenapa kok nggak bisa dibelanjakan secara langsung, nak? Nah, iya, pinter. Pokoknya udah nangkap semua ya. Di sini karena dia uangnya ditaruh di ATM. Gimana caranya ya kalau misalkan mau dibuat jadi uang kartal ini? Harus pergi ke bank, harus pergi ke ATM-nya ya. Ruang ATM-nya kita menukarkan, kita membuat ada PIN-nya. Ya diambil uangnya baru bisa belanja. Ada juga yang bisa melakukan debit. Pernah nggak orang tuanya belanja ke supermarket, terus katanya mau debit aja gitu. Boleh mengeluarkan apa tadi? ATM. ATM itu ada yang ATM yang terbuat dari ini plastik juga ya nak ya. Ini yang dikeluarkan oleh Bank Umum, Bank Indonesia. Nanti ya kita akan belajar selanjutnya. Jenis-jenis uang ada banyak sekali ya. Kemudian ada uang elektronik. Setelah dari uang kartal, uang giral, ada uang elektronik. Kayak mana sih uang elektronik itu? Seperti dana. Pernah menggunakan dana ya Rama? Pernah. Sama orang tuanya? Ya. Siapa lagi yang pernah? Kayak OVO pembayaran kalau ke supermarket, minimarket, ya. Boleh ngisi ulang katanya. Apa yang diisi ulang? Air galon? Bukan. Apa itu?
saldo. Ini jenis-jenis uang yang ada di Indonesia ini yang diilhami dari negara luar, ya. Jadi, katanya ada uang yang bisa dipegang. Ini jenis uang apa? Pinter, berarti nangkep ya. Ini jenis uang kartal. Terus kalau misalkan ini jenis uang apa? Uang giral. Terus yang kalau misalkan ke itu ngisi saldo, uang elektronik, ya. Terus satu lagi, uang elektronik atau uang kuasi tadi, nak, itu uang yang memang secara global ya, nak, ya, nggak bisa digunakan secara langsung kayak uang yang kartal tadi, ya. Kalau uang kartal bisa kita gunakan secara langsung, kalau yang itu tidak bisa kita gunakan secara langsung. Sebab kenapa? Karena nominalnya besar. Jadi kalau mau, misalkan 500 juta, nggak bisa ditaruh di tas, bukan ditaruh di dompet. Kayak ini bahaya nggak? Megang uang. Misal ibu mau pergi sekolah, megang uang 500 juta nih. Ayah, bahaya nggak? Nanti kena ya, gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan makan uang. Maka dipermudah. Ya, jadi kita bersyukur, nak, ya, dipermudah adanya ATM. Kemudian dipermudah lagi kalau misalkan mau beli. Kalau orang-orang tertentu saja, ya, nak, ya. Orang-orang tertentu itu memiliki uang banyak, pengusaha, bisnisman, segala macamnya itu, dia memakai ceknya itu mau berapa ratus, nanti bisa ditukarkan ke bank yang ada di Indonesia atau Bank Dunia. Ataupun juga kita ada yang namanya, apa sih istilahnya itu? Deposito berjangka. Nggak boleh ditabung. Itu memang menabung juga, nak. Nabung nggak boleh diambil sekarang. Ngambilnya ada jangkanya. Jangka 10 tahun. Jangkanya ada berapa tahun lagi? Baru boleh diambil. Nah, itu. Nah, sekarang sudah mengerti kan yang namanya uang? Ini di sini jenis-jenis uang kita jabarkan dulu. Kalau uang kartal itu berlaku digunakan di seluruh lapisan masyarakat. Berlaku nggak yang tadi, uang yang logam tadi? Berlaku nggak? Berlaku? Iya, bisa beli ini beli itu, ya. Nah, boleh ke warung, boleh ke pasar. Sedangkan uang giral berlaku hanya digunakan di kalangan masyarakat tertentu. Ya, uang giral ini. Misalkan ada cek dan giro, boleh. Terus uang kartal itu nominalnya sudah tertera dan terbatas, ya, Mak. 100.000, terbatas kan 100.000 kan? Ya, baik. Nah, terus kalau misalkan nominalnya uang giral itu, fungsi uang adalah sebagai alat tukar, mempermudah pembayaran atau transaksi tadi, ya, benar. Kemudian tadi ibu ngomong satuan apa ini? Satuan hitung, bisa dihitung nggak? Punya uang banyak, satu ikat bisa kamu hitung. Karena apa? Karena ada nilainya. Ada sebagai satuan hitung, sebagai penyimpan nilai. Bagaimana cara menyimpan? Bisa nggak disimpan di mana? Bisa disimpan di bank. Contoh sederhana, kita bisa apa? Menyimpan di celengan. Ini kebetulan celengannya anaknya ibu, ya. Ibu pinjam dulu ini, ya. Ini kita bisa nyelet tiap hari, itu harus bisa menabung. Kita targetkan bisa menabung. Berapapun, nak. Di sini ada uang logam, ada juga uang kertas. Jadi kalian itu biar jaga-jaga untuk masa depannya. Oh, saya pengen ke SMP. Oh, saya pengen ke SMA. Biar bantu orang tua. LKPD-nya kita sebelum kita membahasnya, Miss mau putarkan video yang pertama. Oh ya, ini kelompoknya sudah di kelompok masing-masing yang minggu kemarin, ya. Oh ya, baik. Nah, ini sudah dibagi, ya, kelompoknya. Terima kasih anak-anak. Ini contohnya. Beli apa? Ini apa? Ini enggak ini. Ya, ini kan mana duitnya? Aduh, ada yang beli mainan ini. Harganya 13.000, nak. Uang aja nggak cukup. Buat 11.000 lagi. Iya, ada pulang dulu, dikasih sama ibu. Kalau nggak ada nabung dulu, ya. Ya, kita beli. Mainan. Nanti ya. Ada 13.000. Duit ada 2.000. Belum bisa beli mainan. Belum bisa bayar. Nanti dia
kalian sekalian ambil. Oh, bersabar dan pantang menyerah.